Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sandra, dosen IPB University dan pemilik Esa Flora. Saya ingin menyampaikan mentoring ketiga diskusi pembuatan mutasi dan varigata dari postingan di dalam grup WA diskusi mutasi dan varigata. Saya juga turut berduka cita atas meninggalnya tanaman-tanaman yang kita sayangi karena perlakuan yang kita berikan. Mudah-mudahan pengorbanan tanaman yang kita sayang ini tidak sia-sia dan menjadi pembelajaran buat kita semua untuk lebih mengevaluasi dan menganalisa mengenai perlakuan yang kita berikan. Dari informasi yang masuk tersebut, maka pembelajaran yang kita bisa ambil pertama, yang perlu diingat bahwa konsentrasi mutasi dan varigata itu adalah konsentrasi ekstrim yang zatnya dan konsentrasinya tadi itu mampu merubah gen. Berarti juga bahwa zat dan konsentrasi tersebut mampu merusak dan mematikan sel-sel yang lainnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, bahwa untuk bisa mencapai titik tumbuh tersebut, maka perlu kita pikirkan bagaimana caranya supaya zat tersebut tidak merusak sel-sel yang lain, atau minimal tidak mematikan tanamannya, tapi mampu masuk ke dalam gen dan menyebabkan perubahan mutasi dan varigata. Nah, terkait dengan ini berarti bahwa pemberian perlakuan melalui semprot atau siram atau di media air dan sebagainya pada konsentrasi yang tinggi tersebut, pada konsentrasi yang ekstrim tersebut akan berdampak merusaknya dan mematikannya sel-sel, bahkan mampu mematikan tanaman. Saya juga turut berduka cita dan saya juga ingin sampaikan bahwa ada beberapa tanaman yang saya beri perlakuan, yaitu Anthurium varigata yang diberikan oleh Bu Mary. Itu kan saya potong, terus bonggolnya jadi tinggal ada dua, ada bonggol, ada pucuk atasnya. Dan juga waktu itu saya sampaikan bahwa pucuk atas ini karena dia belum masih belum sehat, masih potongan, maka sebaiknya jangan diberi perlakuan. Nah, yang bonggolnya saja itu yang kita beri perlakuan, dan yang bonggol itu juga waktu itu kan kita lepas sehingga si akarnya sendiri dalam kondisi stres. Dan dua-duanya saya kasih perlakuan, dan ternyata betul memang bahwa yang pucuk tadi itu 2-3 daun, satu busuk dan satu lagi dua lagi rontok mati ya. Makanya cepat saya stop perlakuannya tadi itu. Jadi begitu menunjukkan tanda-tanda yang tidak baik, maka kita perlu stop perlakuannya dan kita pulihkan dulu, kita sehatkan dulu tanaman yang kita miliki tersebut. Itu berarti bahwa pembelajaran yang kita dapat dari sini, kita hanya menggunakan tanaman-tanaman yang siap untuk diberi perlakuan. Tanaman yang siap itu yang bagaimana? Yang dia perakarannya sehat dan kuat, sebaiknya jangan dibongkar. Kemudian kita potong pucuknya sehingga dia terbuka. Nah, potongan tadi itu di sebelahnya itu kan ada titik tumbuh lateral di bawahnya. Kita berharap bahwa dengan pemberian tetesan di situ diharapkan bisa langsung masuk mengenai titik tumbuh, tapi tidak menyebabkan kematian yang lainnya, karena perlakuan tadi itu hanya bersifat lokal di situ saja, hanya mempengaruhi titik tumbuhnya itu saja. Itu harapannya demikian, sehingga
dia mampu masuk ke dalam titik tumbuh meristem dan mempengaruhi DNA-nya. Jadi kalau yang terjadi pada banyak yang ditampilkan di dalam grup, bahwa daun muda atau daun dewasa yang mengalami perubahan karena perlakuan yang kita berikan karena kuning atau juga terkesan varigata, sebenarnya bukan itu target kita. Karena itu juga menjadi tidak ada gunanya, karena kita targetnya adalah titik tumbuhnya. Nah, oleh sebab itu maka kita perlu mengevaluasi lagi cara pemberiannya. Kembali yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana zat mutasi tadi itu dan konsentrasi yang mampu menyebabkan mutasi mampu sampai ke dalam meristem tapi tidak mematikan tanamannya. Itu yang perlu kita garis bawahi. Dan solusinya tadi yang perlu sampaikan, begitu ada tanda-tanda yang tidak baik terkait dengan organ atau daun yang menunjukkan tanda-tanda kuning dan sebagainya, itu berarti sudah over. Karena yang kita tunggu tadi itu kembali adalah titik tumbuh, dan titik tumbuh tadi itu sekarang belum muncul. Itu yang harus kita tunggu, dan kita tidak boleh terburu-buru untuk bisa mendapatkan sesuatu yang varigata. Jadi kalau sudah seperti itu berarti dia sudah over dan berharap bahwa tanamannya tidak mati dan dia sudah mempengaruhi titik tumbuhnya. Jadi stop perlakuannya. Kemudian untuk kedepannya berarti kita siapkan tanaman yang sudah sehat, yang kuat, bagusnya mungkin yang besar, dan yang kita beri perlakuan hanya di sekitar titik tumbuh yang bagian batang atasnya sudah kita potong. Itu. Kemudian untuk memberikan peluang berhasilnya perlakuan mutasi varigata ini, maka kita perlu membuat suatu strategi. Jadi kita tahu bahwa mutasi varigata ini di alam terjadinya 1:1.000.000 ini kali. Jadi maksudnya peluangnya sangat kecil sekali. Dan itu bisa dimaklumi karena seperti yang telah saya sampaikan bahwa meristem tadi itu berasal atau berada pada daerah yang sangat terlindungi, ada di tengah, di ujung dari titik pucuk tadi itu. Oleh sebab itu kita juga perlu mengusahakan seoptimal mungkin. Kalau persentasenya rendah, maka untuk meningkatkan keberhasilannya kita harus mengerjakan berbagai macam penelitian dalam jumlah yang besar, sehingga peluang persentase itu menjadi muncul, dan kita mencobakan berbagai macam cara, zat yang menyebabkan mutasi dan juga cara perlakuannya. Jadi diharapkan semakin kita mampu memberikan perlakuan dalam jumlah yang besar dengan cara yang berbeda-beda, kita akan lebih memahami dan menguasai metode pembuatan mutasi dan varigata, sehingga hal ini menjadi analisa, evaluasi untuk yang kedepannya. Begitu kita mendapatkan itu dan kita mendapatkan SOP-nya, maka kita akan bisa menggunakan itu sebagai dasar dan acuan untuk memberikan perlakuan mutasi dan varigata kepada berbagai macam tanaman yang kita inginkan. Sekian, terima kasih.